si media. Menetes air mataku. Apalagi kita renungkan hadis Rasulullah, akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang memegang bara api. Ya, memang benar. Terbayang beratnya anak-anak kita kelak memegang bara api. Membuatku makin merasa malu. Menjadi seorang ibu makin sulit dan tugas perannya makin berat. Bukan lagi pekerjaan sederhana, bukan lagi pekerjaan sambilan, bukan lagi pekerjaan sisa waktu. Membanyaknya waktu lapang, menatap mata mereka, menggenggam jari-jari dan tangan mereka, mendengar langsung celotehan mereka, menanyakan perasaan mereka, menjadi kawan mereka, setidaknya agar mereka tahu. Kita akan buat jika kita bersama-sama memegang bara api itu, sepanas apapun, agar mereka nggak mau disebut aneh karena nggak ikut-ikutan pacaran, nggak mau disebut kuper karena nggak ikut pakai baju sobek-sobek yang belum jadi ala orang gila, nggak mau dibilang cemen karena nggak ikut nonton film porno bareng, nggak malu menjadi sendirian di dalam kebenaran memegang bara api agama. Ya Allah, sungguh hanya kepadamu segala doa kami panjatkan dan segala perlindungan kami mohon ketika yang kami harapkan di negeri ini tak bergeming. Hukum makin buta, penegak hukum pincang, politikus sibuk sendiri, pemimpin cari aman. Jadi biarlah kami para ibu akan terus berteriak di dunia maya, celoteh di sosial media, meski kelak pekikan kami akan disebut dengan tuduhan sok pinter, sok suci, sok alim, sok hebat. Biarlah, toh itu jauh lebih baik ketimbang sekedar diam, karena diam adalah selemah-lemahnya iman. Dan yakin kami tidak seperti itu. Iman kami belum selemah itu. Kami masih bisa teriak kencang, anak kami, amanah kami, peraturan kami. Seorang ibu adalah madrasatul aulad, tempat pembelajaran anak sejak dini, dan suami adalah kekuatan bagi istri dalam menguatkan menjalani tantangan hidup, sinergi dalam membangun peradaban rumah, membangun kekuatan iman di saat terkikisnya akhlak dan norma. Menjadi ibu pekerjaan mulia, walau dipandang sebelah mata. Seorang itu pekerjaannya penuh tantangan dan mencari solusi. Menjadi ibu penuh peluang dan berjuta pahala. Beristiqomahlah, bersemangatlah. Semoga menjadi ibu membuatmu lebih berarti. Karena banyak ibu di luar sana hanya sekedar gelar ibu, tapi sedikit sekali ibu-ibu yang berdedikasi dan berakhlak salihah. Semoga kita dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, ilmu bisa menjadi ibu yang baik dan benar buat anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, inilah sekedar muqaddimah. Di tengah hiruk-pikuknya kesesatan yang ada di sekitar kita, problem akidah, problem moral, belum lagi juga akhlak, anak kita semakin hancur. Ternyata dihancurkan oleh orang tua itu sendiri. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi penghancur anak, lingkungan kita sudah hancur. Sekolahan juga tidak menjamin anak kita, ya. Yang kita harapkan keluar akidahnya lurus, akhlaknya mulia, hafal Al-Quran, ternyata menjadi manusia pendekar yang hebat dalam tawuran. Yang menjadi anak-anak yang siap untuk berlaga, menjadi anak-anak penghias jalanan, yang akhirnya menjadi sampah masyarakat. Masih mendingan masyarakat sampah punya duit. Dengan demikian, yang pertama mari kita buka, tidak ada cara yang terbaik melainkan menjadikan kita semua adalah pendidik.
Hadirin sekalian, di sini maaf, ada kesan. Yang namanya pendidik hanyalah tugas guru yang ada di sekolah. Yang namanya orang yang perlu membaca buku pendidikan hanyalah pak guru yang sedang melakukan sertifikasi. Yang perlu membaca buku-buku tentang perkembangan anak, mereka lah yang sedang menggeluti ilmu kejiwaan psikologi anak. Bahkan, maaf, lebih dicuatkan lagi, itu hanya tugas psikolog, itu hanya tugas psikiater. Untuk mengetes ke sana pun sudah ada sabkon, sudah ada perusahaan-perusahaan, bahkan sudah ada siap kelompok manusia yang mengetes anak kita. Nah, apa yang terjadi di orang tua sekarang, Pak? Dia itu pengen kalau masukin anaknya ke sekolahan atau ke pesantren, masuk penjahat, keluar jadi malaikat. Itu yang bisa. Kalau seandainya sekarang keliru sedikit atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, langsung yang disalahkan sekolahnya, yang didamprat gurunya, yang sekarang jadi sasaran kepala sekolah. Padahal peran pendidikan 30% sekolah, 30% orang tua, 40% adalah anak. Sekarang saya tanya, apakah Imam Syafi'i itu jadi karena sekolah? Saya tanya lagi lebih dalam, apakah para ulama-ulama salaf itu jadi juga karena kampus-kampusnya yang mewah? Dan yang di samping saya ini, jadi apakah karena pendidikannya di sekolah favorit? Tidak. Inilah hadirin sekalian, saya mencoba untuk bersama-sama 101 cara mudah untuk menata rumah kita. Karena kalau sekarang sekolah kita tidak menjamin lagi, lingkungan kita sudah menguatirkan berbagai macam keburukan siap untuk memangsa anak kita, maka pertahanan terakhir adalah kata Allah, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Ya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min junudil an'ami buyutan tastakhiffunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswaqiha wa awbariha wa ash'ariha atatan wa mata'an ila hin. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul hamma wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Hadirin sekalian, itu sakan di dalam istilah Arab dari kalimat tenang. Makanya rumah tangga yang sudah tenang disebut dengan sakinah. Alat yang untuk memotong sembelihan disebut sikin karena setelah digorok tenang. Makanya orang yang tenang di rumah nggak bisa kemana-mana karena nggak punya duit, namanya apa? Miskin. Sakinah, tenang. Makanya kalau antum pengen tenang, miskin. Ya Rasulullah SAW di dalam hadisnya berdoa, Allahumma ahyini miskina wa abidni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti bersama orang-orang miskin. Tapi ini khusus Rasul. Antum jangan niru. Gak niru aja udah. Ya. Miskin.
Mau kayak apa lagi yang bentuknya dengan huruf karuan. Nah, itu Pak. Ya, zakat. Dengan demikian hadirin sekalian, bagaimana kita menjadikan Rasulullah SAW sampai mengarahkan supaya menjadi zakat, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak makmur. Dengan demikian, bagaimana ada beberapa acara nanti di dalam buku ini sebagai bentuk usulan, sebagai bentuk rekonstruksi kembali kegiatan rumah kita. Yang ini kita ambil dari pengalaman pribadi saya atau pengalaman orang lain, dan rata-rata tidak teori tapi praktek, ya 101. Nah, sebelumnya ada landasan. Makanya lihat bab 1, halaman 1, bekal utama pendidik muslim. Hadirin sekalian, bekal utama pendidik muslim adalah satu pendidikan. Kita harus camkan, pahami, pendidikan bagian daripada ibadah. Ya, pendidikan adalah bagian daripada ibadah. Di dalam firman Allah, ya, kalau sekarang ibadah syaratnya adalah 2, ikhlas dan benar. Jadi pendidikan kita harus kita landasi ikhlas, bukan karena kita nyekolahin anak saingan sama tetangga, salah. Makanya saya sebutkan di dalam buku saya Golden Words Anak Soleh, di antara kesalahan pendidikan adalah menyekolahkan anak hanya karena saingan teman, atau karena takut tidak mendapatkan satu peluang sosial, atau hanya sekedar gaya-gayaan sekolah favorit. Kalau anak saya nggak masuk sekolah sono gengsi. Kalau anak saya kalau nggak masuk sini, wah kamu berarti kalah dong dengan saingan dengan anak tetangga saya, saudara saya. Ini nggak bisa, nggak ikhlas. Makanya Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu dzalika liman khashiya rabbah. Hadirin sekalian, makanya Umar bin Khattab paling sering berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku salih. Maksudnya benar. Waj'alhu liwajhika khalisah, dan jadikan untukmu wajahmu khalis. Maksudnya ikhlas. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, jangan sampai ya Allah kau jadikan sedikit pun untuk siapapun dari amal itu, karena riya itu syirik. Yang selanjutnya dari sekalian, pendidikan. Kalau kita sudah paham, pendidikan ini proses ibadah, dan syarat ibadah adalah ikhlas dan benar. Berarti di sini ikhwan, kita sebisa mungkin setiap saat dalam mendidik anak kita luruskan niat kita, dan kita beneri caranya dan juga dasarnya, dan yang tidak kalah pentingnya pendidikan yang benar alal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah faqat.
Dan juga yang ingin saya sampaikan kepada antum semua, kalau antum sudah benar dan ikhlas, walaupun nampak antum belum mendapatkan hasil nyata, antum sudah beribadah kepada Allah dan pahalanya subhanallah. Dan disinilah pemahaman ibadah yang benar yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang menegaskan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, zahir, batin, termasuk pendidikan anak. Makanya selanjutnya yang harus kita tanamkan adalah mendidik adalah perjuangan. Ya, mendidik adalah perjuangan. Perjuangan seperti Nabi Yakub yang tadi sudah dibaca sama Adi Musa, surat Yusuf, fasabrun jamil. Ya, enggak usah diulangi lagi ya, nanti lainnya. Fasabrun jamil. Jadi Pak, ada beda antara as-sabru jamilun dengan fasabrun jamil. Kesabaran yang baik. Artinya ditafsir oleh para ulama ahli tafsir. Ya, ini sudah lama kita ngaji tafsir. Ditafsir oleh para ulama, fasabrun jamil adalah sabar yang tidak pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Kita menghadapi banyak masalah ya ikhwan. Gak ada orang yang gak ada masalah. Kalau hidup gak ada masalah, itu namanya mati. Siapa yang berumah tangga ingin gak punya masalah, gak mungkin. Atau mungkin suaminya tiang listrik, istrinya lapak. Nah itu gak pernah berantem. Ya. Apalagi kalau sudah punya anak. Sekarang kita menyekolahkan anak, sudah mulai ada problem. Milih yang ibunya pesantren, yang bapaknya milih sekolah umum, masalah. Pemilihan jurusan bakat, masalah. Nggak ada. Cuma bagaimana masalah itu jadi bumbu rumah tangga atau menjadi racun rumah tangga, tergantung etika di dalam menyelesaikan dan cara kita di dalam menyelesaikan. Ya ikhwan, jangan menyesal. Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, subhanallah. Kenapa dia diberikan ungkapan oleh Allah fasabrun jamil? Karena memang kesabaran Nabi Yusuf, kesabaran Nabi Yakub alaihissalam sudah dibuktikan mengorbankan materi. Dan lebih mahal dari materi yaitu anak. Siapa Pak yang gak kangen anak saat hilang itu selucu-lucunya segede ini? Nah, Masya Allah. Ya. Udah begitu hadirin sekalian dibohongin sama anak. Wahai bapakku, saya sudah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, menjaga Yusuf, tapi ternyata diterkam sama apa? Serigala. Ini kalau nggak percaya wahai bapakku, buktinya pakaiannya darah. Lihat sama bapaknya, kok nggak ada bekas sobekannya? Cuman ada darah yang itu bidamin kadhib, darah yang dusta. Di dalam perasaan Nabi Yakub alaihissalam, kok ada sepiter ini ya? Serigala mau makan dicopot dulu pakaiannya. Masya Allah, serigala lulusan S1 kayaknya ini ya. Mau dimakan dilepas dulu. Ya. Akhirnya fasabrun jamil. Allahul musta'an. Semua diri sekalian akhirnya Allahul musta'an. Sulitnya menyekolahkan anak, Allahul musta'an. Sulitnya membiayai pendidikan anak, Allahul musta'an. Dan juga beratnya menghadapi risiko pendidikan. Di antara anak kita ada yang malas sholat, Allahul musta'an. Di antara anak kita yang sekarang ini malas untuk membaca Al-Quran, Allahul musta'an. Di antara anak kita sudah kita masukkan ke pesantren, biaya mahal, ternyata tidak mau sekolah, Allahul musta'an. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ini, Yakub alaihissalam hanya mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya hanya mengadu hanya kepada Allah. Itulah. Kita banyak tahajud ya. Kita banyak beradu sama Allah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, manusia paling jelek adalah mengadukan nasib dia dan orang kepada manusia, dan manusia terbaik adalah mengadukan makhluk kepada Khalik.
dan manusia paling jeleknya adalah mengadukan Khalik kepada makhluk. Contohnya, Pak, saya ini kan tahajud sudah rajin, duha udah, kok masih? Nah, itu mengadukan Allah paling jahat. Hadirin sekalian, biaya yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, tenaga yang kita kerahkan, dan berbagai macam upaya yang kita lakukan untuk anak kita. Antum jangan merasa rugi, nyesel. Makanya kalau orang itu paham pendidikan, Pak, nggak ada istilah itu. Walaupun tidak kita kurbankan semua untuk anak kita. Kenapa? Kata Rasul, afdalu dinarin, dinar yang paling afdal, yunfikuhu rajulu, yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinarun yunfikuhu ala iyali, dinar yang diinfakkan untuk keluarganya. Subhanallah. Jadi antum sekarang kalau ngeluh, ya Allah, kapan saya bisa infak untuk yatim piatu? Ya Allah, kapan saya bisa wakaf untuk masjid? Ya Allah, bagaimana saya bisa ikut serta untuk membantu Rohingya? Ya Allah, bagaimana saya bisa wakaf mushaf? Antum jangan nyesel kalau sekarang belum bisa, karena Allah telah mengganti lebih mulia, yaitu dinar yang paling utama. Dinar paling afdal adalah dinar yang digunakan untuk membiayai keluarga. Bahkan Rasulullah SAW tidak hanya itu aja, mengatakan dalam hadis yang lainnya, innal muslima idza anfaqa ala ahli, jika berinfak nafkah untuk keluarganya, nafaqatan sekali nafkah, wa huwa yahtasibuha, dia ikhlas, kanat lahu shadaqah. Masya Allah, ini sedekah. Hadirin sekalian, selanjutnya utamakan keteladanan. Setelah kita berkorban mencurahkan ya pikiran, saya yakin saya sendiri juga masih malu di depan Abu Musa. Bagaimana bisa bangun malam? Bangun malamnya jam berapa? Iya, jam setengah 3. Masuk. Nggak ngantuk kalau pagi. Masya Allah. Kalau setengah 3 yang dilakukan apa aja? Murojaah, Masya Allah. Murojaah jam setengah 3. Antum kayaknya masih mimpi. Setengah 3. Allahul musta'an. Ya. Hadirin sekalian yang selanjutnya, setelah kita memahami bahwa pendidikan adalah perjuangan, pendidikan adalah ibadah, pendidikan adalah perjuangan, selanjutnya utamakan keteladanan. Ya ikhwan, pendidikan manapun akan tumpul prosesnya, akan minim hasilnya, dan bahkan akan menjadi bumerang buat untuk ayahnya dan anaknya kalau keteladanan itu minim. Bahkan dikatakan oleh para pakar pendidikan, keteladanan adalah metode paling influentif, alias metode paling mengena pada pendidikan. Kenapa? Dikatakan oleh Profesor Dr. Zakia Derajat yang sudah lama menjadi pakar pendidikan di Indonesia, mengatakan 74% pengaruh anak didapatkan dari orang tuanya, di dalam contoh keteladanan yang diberikan orang tuanya. Maka Rasulullah SAW ketika mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, apa setelah itu Rasul katakan fa abawahu, kedua orang tuanya. Makanya yang menentukan proses berhasilnya pendidikan itu ada 3: lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, di sini lingkungan orang tua, lingkungan rumah yang paling banyak memberikan pengaruh. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, menjadikan dia itu Yahudi, au yunasiranihi, menjadikan Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikan Majusi. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengomentari bagaimana pendidik berhasil, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Teruskan. In uridu illa al-islaha mastaqa wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Hadirin sekalian, Nabi Syuaib alaihissalam menegaskan, wa ma uridu an ukhalifakum, saya tidak ingin menentang, menyelisihi apa yang saya larang. Keteladanan seorang nabi ketika menjadi panutan, seorang nabi ketika menjadi teladan, pasti dakwahnya akan lurus, dakwahnya akan tembus, dakwahnya akan sukses. Ya, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Itulah prinsip yang ditanamkan Nabi Syuaib kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada kaumnya, bahwa dakwah termasuk juga pendidikan nomor satu adalah keteladanan. Nah, di sini yang menjadi permasalahan banyak di antara kita melakukan hal-hal yang mendistorsi pendidikan lewat apa? Pencemaran nama baik kita dengan apa? Dengan penyelisihan. Kita suruh anak kita ke masjid, kita malah nonton TV. Kita sekarang perintahkan anak kita untuk supaya baca Al-Quran, kita asik baca Quran. Kita perintahkan anak kita untuk mempelajari, untuk rajin belajar. Ternyata kita malas hadir ke ta'lim. Inilah yang menjadi banyak masalah di dalam pendidikan. Makanya kalau di pesantren juga, contoh aja ketika kita masuk ke pesantren, hadirin sekalian, itu pendidikan bukan hanya di sekolah. Jadi ketika kita ini dilihat anak, saat anak itu melihat kita, itu sudah proses pendidikan. Saat saya bicara, proses pendidikan. Saat saya di masjid, sholat saya adalah pendidikan. Saat saya sekarang keluar masjid saya adalah pendidikan. Saat saya masuk masjid adalah pendidikan. Kenapa? Karena siapa yang memaknai pendidikan hanya di klasikal, maka itu adalah pengajaran. Hasilnya kalau salah kurang, kok nggak ada yang lanjutin? Itu. Yang selanjutnya mendidik dengan kelembutan. Ya kuat, masya Allah. Kelembutan banyak memberikan nilai positif, terutama di dalam pendidik kalau kita bisa istilahkan untuk menyegarkan kecerdasan jamaah. Nah, kecerdasan jamaah yang di dalam istilah pendidikan sekarang hanya istilah saja. Sebetulnya itu Islam, ya. Orang Barat itu hanya pinter ngasih istilah aja, dirubah-rubah bahasa Latin jadi keren. Sebetulnya itu Islam, ya. Pendidikan jamaah atau kecerdasan jamaah itu ada 6. Yang pertama kaitannya dengan estetika. Kemudian yang keduanya kaitannya dengan afeksi anak. Ya. Kemudian yang ketiganya kaitannya dengan kognisi anak. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah psikomotor anak. Lalu bahasa, dan yang keenamnya adalah sosial. Makanya di sini semuanya Islam. Ya, bagaimana sekarang ini sosialisasi anak, bagaimana bahasa anak. Bahasa bukan hanya dituntut anak pinter untuk ngomong, tetapi secara visual dia pinter. Jadi ketika orang bicara itu kan dibutuhkan 3, verbal, vokal, visual. Ketika saat mengungkapkan, dia memilih ungkapan yang paling bagus. Terus kemudian kata-kata yang dipilih juga bagus, dan isyarat-isyarat tangannya pun bagus. Inilah pendidikan kaitannya dengan bahasa. Verbalismenya, kemudian vokalismenya, itu semuanya kena. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana ketika anak itu mengungkapkan visual. Ya. Nah, sudah sekalian sekarang ini kalau kita perhatikan, ya, itu semua ternyata kalau kita bahasakan stimulus, ya. Itu banyak distimulus oleh kelembutan orang tua di dalam mendidik. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan,
Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Pak, antum kadang-kadang orang tua dengan mudahnya bentak anak. Kamu sih gak paham. Ya iyalah, kalau yang paham bapaknya. Kamu sekolah ini apa namanya? Sholat gak pernah bisa, masa rukuknya begini? Yang bisa bapaknya. Cara menegur kita kadang-kadang kasar. Kemudian pilihan bahasa kita kadang-kadang tidak tepat. Apalagi menggunakan kalimat-kalimat yang seronok, bahkan cenderung ke arah kebun binatang. Ya. Sehingga bagaimana kita tuntut anak kita lemah lembut. Anak kita sekarang ini baik. Dengan demikian hadirin sekalian, rahmat memang tidak semua orang diberikan kemampuan itu. Makanya Rasulullah SAW, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kuntu tafazzan ghalibal qalbi la faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Al-Imran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya hal yang harus kita perhatikan adalah jangan mencela anak. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, amsik alaika lisana, tahan lisan. Itu bukan hanya kepada pelanggan supaya laris dagang kita, enggak. Bukan kepada bawahan ke atasan atau di kantor, bahkan terutama kepada anak-anak kita. Ya ikhwan, banyak permasalahan psikopat. Psikopat itu permasalahan action sosial anak. Itu diakibatkan awalnya kekerasan di dalam rumah. Dan kekerasan di dalam terhadap anak ini sangat dimusuhi oleh Islam. Bahkan ketika Rasulullah SAW menasihati Abu Darda, diberikan nasihat 9 diantaranya, jangan angkat tongkatmu untuk memukul anakmu, dan ajarilah anakmu untuk bertakwa kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Artinya diri sekalian akan pengaruh pada psikologi anak. Berapa banyak di antara kita ya di dalam proses beberapa masalah kita mengalami emosional yang tidak terkontrol, atau mungkin menjadi perilaku atau menjadi sosok pendendam, atau mungkin kita tidak bisa menguasai berita-berita yang aneh. Itu awalnya di latar belakangi di keluarga. Bahkan kita lihat ada perempuan yang gampang minta cerai ke suaminya, atau mudah melawan suaminya. Ternyata di latar belakangi dulu di rumah tangganya itu banyak terjadi kekerasan. Selanjutnya dari sekalian, mencela anak. Rasulullah SAW juga mengatakan, la tad'u ala anfusikum. Jangan mendoakan buruk sama anak nenek diri kita. Wala tad'u ala auladikum. Jangan kamu juga doa buruk sama anak-anak antum. Ya ikhwan, maaf. Memang kadang-kadang karena mungkin bahasa itu anak kita, atau mungkin karena sudah biasa, kadang anak ditampar, anak ditendang, anak dikatain. Padahal ciri khas anak itu nomor satu, nggak paham apa-apa. Jadi ciri khas anak itu nggak paham apa-apa. Makanya sekarang walaupun ada gempa bumi, ya masih loncat-loncat. Iya, rumahnya ambruk aja masih ketawa ketiwi. Ya, bahkan yang saya lihat dunia anak tidak pernah kenal perang, tidak pernah kenal politik, tidak pernah kenal menangis. Bahkan nangis pun antara ketawa jaraknya tidak bisa dibedakan. Kapan nangis, kapan ketawa. Ketawa sangat sempit karena dunia anak itu tidak tahu apa-apa. Antum bentak juga nggak tahu.
lebih baik antum jelaskan. Makanya di sini ada metode namanya sentra. Anak itu dibikin center untuk melihat, memandang, mengetahui sesuatu. Contoh, jangan lari. Itu, anak malah lari. Apalagi ditambah, goblok lu, wah, loncat. Jangan lari, goblok, loncat. Coba, kalau kamu nanti jatuh, terus kaki kamu lepas, bisa nggak kamu jalan? Iya, nggak bisa. Terus makanya jangan lari. Kena. Lihat saja Rasulullah SAW ketika saat Abdullah ibnu Abbas ketika itu umur 6 tahun, ya, segini-gini ini juga. Ketika saat Rasulullah sholat tahajud ikut yang sebelah sini, nggak dibentak Rasul, nggak ditendang ke Rasul, diambil kepalanya dipindah diputar. Di sini. Tarik jauh-jauh. Ini anak. Dan anak itu punya perilaku satu egoisme. Anak umur 1 sampai 7 ya rata-rata ini 7. Satu egoisme anania. Ya, terutama terhadap kepemilikan makanan. Karena makanan itu nomor 1. Kata orang umur 10 tahun yang dipikirkan makanannya, umur 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya, umur 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya, makanya kenceng-kenceng mau poligami umur itu kan. Umur 40 tahun yang dipikirkan ambisinya, umur 50 tahun yang dipikirkan hartanya, umur 60 tahun yang dipikirkan penyakitnya. Kapan ngajinya? Nah, kan nggak pernah jadi. Nah, anak, kalau antum nggak percaya, antum sekarang kasih emas bundar 1 kilo sama permen 1 karung. Dipilih mana? Permen. Gini aja, permen. Terus kemudian yang kedua, suka usil berantakan. Itu anak. Ya. Dan suka ngolak. Ya. Siapa aja, nggak ada pernah takut. Wah, ada preman. Itu nggak takut. Pokoknya siapa aja yang dianggap menyulitkan pelampiasannya atau menghalangi pelampiasannya atau menghambat kesenangannya, maka pasti dilawan. Terus kemudian anak itu pasti suka berantakin. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, anak, ya, dunia anak yang saya dikatakan tadi tidak tahu bahaya. Makanya ketika ada anak naik pagar, jangan dibentak. Mendingan kita ambil, terus kemudian baru diberitahu. Jangan naik. Ya lompat. Akhirnya nyuksep. Anak itu habis gulung-gulung, bejut pun ulangi lagi. Itu banyak kamu ini. Tadi udah bejut. Apa kamu gak kapok? Ya gak kapok. Kalau kapok bukan anak kecil. Dan yang terakhir paling senang main. Makanya anak umur SD ajaklah bermain, anak umur SMP ajaklah belajar adab, anak umur SMA ajaklah berteman. Bahkan ketika kita bermuamalah dengan anak SMA, jangan banyak doktrin, tapi kita sejajar dengan teman memberi masukan. Apalagi dalam hal-hal yang tidak prinsipil, di dalam SMA Ibnu Hajar selalu kita tanamkan ke guru-gurunya. Soal masalah memilih tempat rekreasi, kenapa harus guru, kenapa harus kepala sekolah? Suruh aja OSIS, musyawarah sama temannya. Baru kita fasilitasi, kita kasih SOP, kita kasih petunjuk. Kalau ke sungai ini SOP-nya, kalau ke laut ini SOP-nya, kalau ke hutan ini SOP-nya, kalau ke kebun binatang ini SOP-nya, kalau mau naik gajah ini SOP-nya, kalau ini mau naik singa ini SOP-nya. Mati. Ya. Seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan kita laisal mu'min bitta'an. Mukmin itu bukan pencela, walal la'an pengutuk, walal fahsyish kotor omongannya, walal badi ungkapan-ungkapannya itu pedas. Ya, ada orang kadang-kadang ngomong sedikit dengkit kata orang, ya sakit, ya nyampe di sini sakitnya.
Selanjutnya lihat waspadai media perusahaan ini, Pak. Inilah yang menghancurkan pendidikan kita. Kita sudah payah-payah, contoh aja ruqyah orang, di rumahnya ada patung, ada gambar, ya balik lagi itu jinnya. Rasulullah SAW mengatakan, innal ikra'u, Masya Allah, Rasulullah SAW mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambarnya, ada patungnya, ada anjingnya. Di sini ada disebut apa saja. Bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan firman sabda Rasulullah, "Ma min 'abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah ada seorang hamba muslim, ya, diberikan tanggung jawab Allah, termasuk kata beliau masalah rumah tangga dan pendidikan anak. Mati saat mati menipu terhadap tanggung jawab kita, alias tidak menunaikan amanah, tidak menunaikan tanggung jawab tersebut, melainkan mati tidak menemukan baunya surga. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin halaman 12, antum lihat, mereka yang membiarkan di tengah keluarga mereka ada alat-alat musik yang merusak akhlak dan menghancurkan akidah, maka tidak diragukan mereka telah menipu keluarga mereka. Bila mereka mati dalam kondisi demikian, dikhawatirkan akan diharamkan aroma surga. Kita memohon kesejahteraan dan keselamatan kepada Allah. Ini soal masalah kaitannya media berusaha. Apa aja antum waspadai, terutama Pak, maaf. Sekarang ini dunia maya, dunia gadget, ya, antum kontrol benar-benar, ya. Sama saja juga penipu terhadap anaknya adalah membiarkan anak di dalam 3 kondisi. Membiarkan anak di dalam dunia elektronik, baik itu telepon maupun televisi. Kemudian yang kedua, membiarkan anaknya keluar tanpa kontrol. Kemudian membiarkan anak berteman kepada siapa saja. Itu saluran penghancur paling utama, saudara. Bagaimana tidak? Anak antum pojok di ruangan 1x1 meter aja bisa sampai Amerika dengan gadgetnya. Film porno apa yang tidak ada di YouTube? Sekarang omong kotor mana yang tidak ada di WA, tidak ada di Facebook? Sekarang racun akidah mana yang tidak bertebaran di internet dan di dunia maya? Tidak ada. Tinggal sekarang ini benteng, kita juga nggak mungkin menyumbat kan? Ya, makanya saya sarankan kalau yang punya televisi diganti visual, ceramah, khutbah, qiraah, minimal dunia flora fauna. Antum lihat ketek telanjang halal. Halal atau haram? Halal. Itu. Atau antum sekarang alhamdulillah banyak televisi yang Islam, televisi pendidikan, itu lebih positif. HP antum juga begitu, kontrol. Jangan gampang diberikan anak sehingga main game. Apalagi game-game sekarang ini, Pak, ada yang menjurus pada distorsi akidah, pemurtadan, bahkan ada game yang sihir, alias anak kalau fokus pada tingkatan tertentu nanti kena pengaruh sihir sampai kayak orang gila. Ada itu jenis game seperti itu. Makanya lagi kita bikin dengan guru IT di Ibnu Hajar, kita bikin game sunnah. Ya, habis main game langsung mati, itu sunnah. Ya, main game terus natap subhanallah, ya kan gitu. Salah astagfirullah, ya. Menang Allahu Akbar, kalah terakhir baca surat juz amma. Nah itu nanti ketika main game yang kalah hafalin Quran, yang kalah hafal arba'in, itu nggak ada yang mau main game. Nah, kemudian selanjutnya adalah bersikap ambil kepada keluarga. Ikhwan, anak kita, masya Allah, satu induk, ini apalagi 2 induk. Satu induk, anak 7, beda karakter, beda watak, dan beda kebiasaan.
Yang membuat mungkin hati kita condong kepada salah satunya. Mungkin ini anak lebih lembut, mungkin anak ini lebih santun. Tapi Rasulullah mengulang-ulangi, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil sama anak kalian, bersikaplah adil sama anak kalian. Kenapa, Pak? Karena kita belum final menyimpulkan anak kita. Contoh, pada saat kita mendapati anak, ya, di dalam menghafal Quran, ya, yang pertama lebih cepat, yang kedua kurang. Ternyata soal hafalan lebih selesai yang kedua. Dijaga. Saat dia awal, Masya Allah, belum masuk TK aja, Iqra sudah mulai. Lulus TK khatam. Yang satunya Masya Allah, lulus TK belum khatam. Masuk kelas SD 1 belum mulai Iqra. Ternyata lebih duluan khatam Al-Quran. Bahkan belum lulus SD sudah khatam. Dengan demikian, proses pendidikan adalah menghantarkan anak secara bertahap menuju kepada kesempurnaan dengan step, ya, dengan selangkah demi selangkah, tapi maju, ya, jangan selangkah lebih maju toh dalam dagangan, dalam pendidikan juga, ya. Dengan demikian hadirin sekalian, kita harus bersikap adil dalam hal kasih sayang juga, dalam hal memberikan pakaian, dalam memberikan nafkah, dan termasuk juga hibah, ya. Asbabul wurud dari hadis Rasulullah, i'dilu baina auladikum adalah hibah. Kalau anak pertama motor 1, kedua, ketiga juga sama, rumah juga sama, pakaian juga sama dalam konteks nilainya. Tapi kalau ukurannya enggak, ya SD masuk disamain SMA. Apalagi TK ukurannya dikasih TK 1 meter, SMA juga 1 meter. Kasihan, ngapret SMA. Selanjutnya bijaksana dalam memberikan hadiah. Ini juga mempengaruhi dalam proses pendidikan. Dalam memberikan hadiah, ikhwan, musabaqah, kita lombakan antar anak kita ya di rumah atau kita ikutkan, ini memberikan dampak positif pada anak kita. Dan itu tidak ada masalah. Bahkan dipraktekkan Rasulullah. Pernah Rasulullah ngumpul sama Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, sama anak kecil ketika itu Abdullah bin Umar, masih kecil. Rasulullah memberikan tebakan, ayo, perumpamaan pohon apa yang paling pas buat orang mukmin? Di dalam hati Abdullah bin Umar ketika itu adalah kurma. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menjawab, Umar pun tidak menjawab. Akhirnya Rasulullah menjelaskan tidak lain adalah pohon kurma. Setelah pulang, Abdullah bin Umar mengatakan, wahai bapakku, sebetulnya tadi saya mau bilang kurma. Lah kenapa kamu nggak bilang? Karena nggak enak ada kamu, ada Abu Bakar. Masa yang gede nggak bisa jawab. Akhirnya dia lihat apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau seandainya kamu bisa jawab, saya akan beri ini dan itu. Kasih dia juga nggak ada masalah. Tapi dengan syarat jangan sampai hadiahnya itu patungan dari peserta, nanti jatuhnya adalah judi. Insya Allah kalau anak antum ikut musabaqah tahfiz yang diadakan Ibnu Hajar nggak akan judi, karena itu langsung dari PT Ibnu Hajar Persada. Jadi nggak judi, itu nggak urunan antar peserta, nggak ada itu. Jadi kalau ada isu urunan nggak benar, ya. Selanjutnya diri sekalian jangan tergesa-gesa ingin memetik hasil. Ya, ikhwan, yang penting antum mulai. Yang penting antum usaha. Usaha seberat apapun, kalau kita tepat dan cepat, ketuk pintu rajin, insya Allah dibukakan. Insya Allah kita akan menunaikan hasilnya. Karena pada akhirnya hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bisa terusin? Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadirin sekalian, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ketika antum sekarang mengerahkan jerih payah,
Ya, menghafalkan anak antum Al-Quran, menghafalkan anak antum hadis, nungguin mereka evaluasi pelajaran. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Tergesa-gesa. Ikhwan, antum kalau masih merasa belum mendapatkan hasil mendidik anak, ingatlah ceritanya Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun Pak. 950 tahun gak pernah bosan nungguin anaknya sampai banjir bandang menghentak. Kemudian anaknya berenang sambil menuju daratan yang tidak berair. Nabi Nuh memanggil-manggil, anakku ke sini, masuklah bersama bapak, masuklah Islam, kamu akan diselamatkan oleh Allah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Saya akan berlindung di pucuk gunung dari hempasan air. Akhirnya meninggal dunia. Kalau antum sekarang mendakwai keluarga antum, umpamanya bapak antum, sampai hari ini belum mendapatkan hasil, maka ingatlah dakwahnya, usahanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang siang malam berdakwah kepada orang tuanya, siang malam mengajak orang tuanya, sampai akhirnya subhanallah. Begitu juga ketika antum sekarang berusaha untuk mendidik istri antum, tapi belum mendapatkan hasil, ingatlah bagaimana usaha siang malam Nabi Lut alaihissalam, siang malam usahanya Nabi Nuh alaihissalam, dan yang paling penting, yang ditanyakan Allah kepada antum bukan hasilnya. Yang ditanyakan Allah kepada antum bukan sekarang kenapa istri antum tidak mendapatkan hidayah, paman antum tidak mendapatkan hidayah, anak antum tidak soleh, bukan. Sudahkah anda berusaha untuk memberikan hidayah kepada orang tua antum, menyampaikan petunjuk kepada paman antum, mendidik menjadi soleh anak antum? Kalau sudah, maka anda akan berlepas di hadapan Allah nanti. Dengan demikian Nabi Nuh tidak pernah disalahkan Allah. Ya, tidak pernah, walaupun istrinya sampai mati tidak Islam, walaupun anaknya sampai mati tidak Islam. Nabi Ibrahim juga tidak disalahkan Allah karena orang tuanya tidak masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, dan termasuk Nabi Muhammad sudah berusaha siang malam untuk mendakwai keluarganya, sampai beliau mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kepada keluarganya, kaumnya. Begitu juga Nabi Muhammad alaihissalam, sampai akhirnya innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يأسمني من الماء. قال لا آثم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما
فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Surat apa tadi? Surat Hud. Ya, hadirin sekalian, ini pengaduan Nabi Nuh alaihissalam direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pengaduan nabi-nabi yang lainnya. Yang pada akhirnya semua hidayah adalah di tangan Allah. Selanjutnya di ayat terakhir, berdoalah kepada Allah. Di dalam kondisi apapun, se-ekstrim apapun, umat Islam, hamba Allah, ahli sunnah, pengikut Rasul tidak boleh putus asa, terutama di dalam menghadapi pendidikan anak. Sebandel apapun anak kita, sesulit apapun proses pendidikan yang kita tekuni, sampai hari ini kita belum mendapatkan hasil, tak boleh kita frustasi, tak boleh kita putus asa. Kenapa hadirin sekalian? Karena di sana ada celah. Perkara yang kita hadapi itu kan ada cuma 3 kan, yang bisa kita jalani, yang bisa kita hadapi, yang belum kita bisa hadapi, yang tidak bisa kita hadapi. Yang sudah kita jalani, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Yang belum, kita usaha maksimal dengan kemauan dan kemampuan kita maksimalkan. Yang tidak, kita serahkan kepada Allah. Apalagi hadirin sekalian, masya Allah, doa itu bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh usaha dan otak manusia. Contoh aja, bukankah mustahil ya ikhwan? Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Dia bisa keluar lolos bahkan selamat berkat la ilaha illa anta inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukankah mustahil ada orang 3 terjebak di dalam doa, tertutup batu yang sangat besar, mereka lolos berkat doa. Nabi Ibrahim juga mendapatkan anak di usia sangat senja. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya, umat lain. Intinya tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan doa, dan tidak ada sesuatu yang sulit di hadapan doa. Yang penting kita rajin ketuk. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak peduli bagi saya doa saya dikabulkan atau tidak. Yang paling penting aku diberikan ilham Allah untuk mau berdoa. Dan Rasulullah SAW juga menyanyikan, ma min abdin muslimin ma min abdin yad'u bi da'watin laysa fihi ismun wala qati'atur rahim illa istajaba Allah taala bi ihda salasin. Tidaklah ada seorang hamba muslim berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan kabulkan salah satu di antara 3. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, doanya dikabulkan, dikontanin oleh Allah. Au yadkhiraha lahu fil akhirah, atau digunakan untuk simpanan di akhirat nanti. Au yasrif anhu su'a bimithlihi, atau digunakan untuk menangkis keburukan takdir yang mau menimpa kita. Apalagi di sana ada hadis la yaruddul qadar illa doa. Dengan demikian gak ada alasan untuk tidak berdoa. Taruhlah ya ikhwan, taruhlah antum berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Seandainya, bukankah Rasulullah mengatakan ad-doa huwa ibadah? Doa itu ibadah. Dan siapa yang ibadah benar ikhlas dapat pahala. Manfaatkan waktu mustajab. Ya, tempat mustajab, insyaallah tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Dan akhirnya waktu yang membatasi kita jam berapa, Pak? Pengen pulang atau terus ini? Oke. Saya hentikan sampai di sini atau dilanjutin? Ini sepakat pulang bareng. Ya. Enggak bareng, ya. Ini insyaallah nanti habis menyampaikan materi ini, nanti ada dari Abu Musa akan memberikan tips
Ya, karena beliau yang langsung terjun, beliau yang memiliki trik atau langkah atau cara-cara praktis bagaimana cara untuk menghafal, memberi motivasi anak sekecil ini sehingga bisa semangat, bisa runut dan bisa membaca Al-Quran. Insyaallah nanti setelah menyampaikan, dan kemudian kita kita ikuti dengan tanya jawab. Nah, tanya jawabnya ada dua. Antum bisa tanya kepada Abu Musa langsung kaitannya dengan tips, langkah, materi ke saya, atau nanti antum bisa nanya ayat apa aja, suruh terusin adit ini Ananda Musa, ya. Insyaallah. Tadi kita acak, ternyata tepat ayatnya, tepat suratnya, ya. Insyaallah. Saya kira itu ada waktu kurang lebih 1 jam untuk kita diskusi, ya. 1 jam. Oke, ya, pokoknya kita buka tanya jawab. Silakan, tafadhol. Atau mungkin aku mau ngetes ini Ananda Musa dulu. Oh ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung aja ya. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat di atas Islam dan di atas manhaj sunnah ini. Kemudian juga tidak lupa saya berterima kasih kepada di antara sebab-sebabnya, yaitu ya dari para guru-guru saya sendiri ya. Yang pertama dan paling utama adalah orang tua saya sendiri. Kemudian guru saya juga di atas sunnah ini, di antara para asatidzah kita ini. Semoga Allah menjaga mereka semua. Kemudian bagaimana saya bisa seperti itu ya? Saya untuk Iqra, saya membaca ya, hidaiyah. Saya itu terapin, itu hasil membaca saya ya. Saya membaca sebuah majalah kita juga, majalah sunnah. Itu saya baca di situ, ketika pakai kertas menulis huruf hijaiyah di atas huruf, di atas kertas HPS. Itu saya praktekin. Huruf hijaiyah, tidak usah banyak-banyak, huruf alif saja pertama. Terus ditempel di dinding rumah saya. Ya, alif, ba. Itu cuma 2 huruf, tapi saya tempel di tempat-tempat yang strategis, yaitu di kamar tidurnya, di ruang tengah yang biasa dia main, atau di dapur. Di dapur karena sering umumnya di dapur, maka anak-anak itu sibuk di dapur. Itu hijaiyah. Adapun saya hafalan, tadi sempat juga ya, bangun 2:30 itu nanti, yaitu nanti. Saya cuma sistem saya sedikit tapi istiqomah. Banyaknya orang tua bilang anak saya nggak bisa. Jawabannya karena kita nggak istiqomah. Ketika anak kita nggak bisa, jawabannya sama, Musa juga nggak bisa dulu. Ya, Musa juga nggak bisa. Tapi istiqomah. Saya dulu nggak ada subuh, meraja hafalan, kemudian nggak ada maghrib, meraja terus seperti itu. Dulu surat An-Nas itu sampai seminggu mungkin baru bisa. Yang baru bisa itu pun masih baru bisa nyambung, hafalnya belum. Ya, baru bisa merangkai katanya. Ya, sedikit tapi istiqomah. Tadi disebutkan di buku ya ini bahasanya menurut anak itu perjuangan. Nanti namanya berjuang itu susah. Ya, susah Pak. Saya. Kemudian disebutkan waspada dengan media perusak. Itu juga saya terapin. Ya, saya terapin di rumah. Saya sediakan di rumah saya ada TV. Tapi kalau di Bangka itu TV itu harus pakai parabola. Parabola TV-nya saya sediakan, TV player saya sediakan, parabolanya nggak saya sediakan. Akhirnya TV saya itu saya setel kaset-kaset ngaji, kaset-kaset ya para asatidzah saya setel. Ya, ini saya udah kenal sama Ustaz Zainal udah dari dulu ya, baru ketemunya sekarang. Itu dari kaset. Nah, saya kenalin seperti itu. Nanti saya puji-puji di depan Musa, ini bacaan Qurannya bagus nih, ini syahfiun. Nah, anak-anak itu kan modelnya suka diprovokasi, gitu. Suka ditangis-tangasin. Anak-anak itu senang seperti itu.
Nah akhirnya sepuji-puji yang dikasih itu, abang kalau bisa seperti ini bang, itu wah, abang senang. Allah senang, kalau Allah udah senang, abang juga senang. Selain tentunya di awal saya tanamin akidah. Ya saya tanamin akidah. Itu dari kecil saya bimbing Musa itu anak-anak semua mengucapkan lafaz Allah. Ya Allah, saya jelasin bang, siapa yang mintain abang Musa dan seterusnya. Gimana Allah, itu saya jelasin. Ya itu saya jelasin. Nah itu metode hafalan saya, ya sedikit tapi istiqamah. Nah nanti bagi biasa, ya kita akan melihat anak itu semakin meningkat daya hafalnya. Nah ketika itu saya lihat mereka semakin meningkat, ya semakin meningkat, maka waktunya juga saya semakin terpanjang sampai jam 2:30. Itu pun jarang. Sekarang udah nggak saya terapin. 2:30 itu udah nggak saya terapin karena dulu saya punya target. Nah ini seorang orang tua meskipun kita harus punya target, meskipun nanti mungkin akan meleset, ya. Tapi kita harus punya target. Saya target saya 5 tahun setengah bulan, ternyata meleset 5 tahun 10 bulan, masa hafal 30 juz. Ya misalnya, nah itu sedikit. Kemudian juga saya ingatkan kepada ummahat juga, ya. Ingatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Tinggallah kalian di rumah kalian. Ini yang mendukung saya, istri saya. Ya wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj jahiliyah. Kemudian saya sebagai bapaknya juga mendukung dari segi ketegasannya. Ya dari segi ibu lembut, bapak juga harus yang mengkontrolnya, harus menggendongnya. Anak nangis, bapak yang gendong dan itu metode saya sedikit. Mungkin ada yang tanya langsung, silakan. Atau mau pesan ayat, bukan pesan lagu ya, silakan. Oke. Dari seorang ayah yang mudah marah dan mudah memukul anak. Ini kalau jadi petinju lumayan, kalau enggak repot. Kecil orang tua juga pemarah, suka memukul dan mudah menyalahkan orang. Lalu bagaimana cara menghilangkan? Ada marah itu insidental, ada watak alias karakter, ada kebiasaan. Kalau insidental itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Yang penting jangan mengeluarkan kalimat kotor, jangan melakukan tindakan yang kotor, jangan menimbulkan dampak yang kotor. Rasul marah, Rasulullah SAW marah pernah kepada Abu Dzar ketika mengatakan kepada Bilal, ya benar Sauda. Rasulullah marah kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyatun. Tapi marahnya Rasulullah untuk kebenaran. Keduanya tidak mengeluarkan kalimat kotor, tindakan kotor, dan efeknya untuk kebaikan. Nah, yang jadi masalah terkadang kita memaki, mencela, dan melakukan berbagai macam aksi-aksi yang tercela, yang menusuk perasaan anak kita. Ini yang masalah. Atau tindakan kita tadi memukul yang bisa mengurangi wibawa kita di depan anak kita. Anak kita menghormati kita itu hanya karena takut biasanya. Kalau memukul dan yang lainnya. Oleh karena itu di sini saya ingatkan, kalau kebiasaan itu Rasulullah memberikan saran la taghdab, jangan marah. Kemudian yang kedua, kalau berdiri duduk, kalau duduk tidur. Kalau sekarang masih belum duduk, dan juga ingat dampak marah. Dan ada cara juga yang efektif. Kalau ada orang yang lagi marah, coba dipoto. Nanti dilihat setelah sembuh marah. Itu tampilan kita paling jelek di dalam hidup itu apa? Paling jelek marah.
Terus ingat dampak daripada marah. Anak antum bisa celaka, bisa cedera, bisa juga rusak kanan kiri kita. Insya Allah kalau kita ulang-ulangi terus saran Rasulullah itu, insya Allah kita akan hilang. Nah, bagian karakter dan itu menjadi watak. Ini yang memang tidak mudah. Karena ini sudah tertanam sejak ada di kandungan. Makanya Masya Allah, orang tua yang pemarah, stres, itu membuahkan anak, hasilnya juga seperti itu ternyata. Karena anak itu terpengaruh orang tuanya, psikis orang tuanya sejak masa di kandungan. Lihat saja, kenapa rata-rata anak pertama itu cerewet? Karena anak susah. Ya, rumah masih kontrak. Ya, pindah sono pindah sini, kadang ketinggalan anaknya. Ya. Kemudian hidup masih merentas, merintis. Kadang-kadang awal-awal nikah masih belum ada kecocokan, sering terjadi konflik. Makanya ngaruh ketika hamil. Hanya kedua, ketiga sudah mulai masak. Nah, ini tidak ada kecuali satu. Bagaimana sekarang kita kondisikan lingkungan kita, terutama istrinya, terus mengingatkan, ya, dan jangan sampai ada pemicu marah yang fatal. Dia disuruh tidak berhenti marah, dia berusaha, tapi pemicunya ada terus. Umpamanya anaknya Masya Allah, istrinya apa lagi, ya terus kumat. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari sekalian, kita terus membaca buku-buku tentang dampak marah. Di sana ada buku judulnya Fiqhul Ghadab, fikih marah. Jadi bukan hanya fikih dakwah aja yang ada, bukan hanya ada fikih sholat, fikih zakat, tidak ada. Fiqhul Ghadab, bagaimana cara menghentikan marah, mengendalikan marah, yang itu insidental, yang itu hanya kebiasaan, yang itu sudah karakternya. Kemudian antum ingat memori-memori yang baik saja. Jangan ingat memori-memori buruk yang menimpa antum saat antum masih kecil bersama orang tua antum. Dulu pernah digampar, dulu pernah ditinggal, dulu pernah dimarah. Hilangkan. Antum ganti memori yang baik. Itu yang bisa memicu orang itu marah terus. Ingat memori jelek. Saya dulu pernah ditampar bapak saya. Saya dulu pernah ditenggelamin ibu saya di sungai. Saya dulu pernah dikerjai teman-teman saya dulu pernah dizolimin adik saya, kakak saya. Itu terus yang antum ingat, kurma terus itu. Nah, yang terakhir antum mohon kepada Allah supaya dihilangkan sifat marah itu. Karena bukan tidak bisa, subhanallah, Ibnu Hazm dia mengatakan termasuk adil terhadap diri sendiri, cerita apa adanya tentang pengalaman hidupnya. Dulu saya itu orang pemarah dan paling sulit menerima takdir, dan emosional dan pendendam, serta tidak pernah bisa disakiti orang. Setelah saya melakukan latihan untuk menghilangkan satu demi satu, sedikit demi sedikit, alhamdulillah semuanya hilang pada dirinya. Sehingga sekarang jadi ulama, Ustaz. Ketik usaha. Bagaimanakah tentang pendidikan untuk anak perempuan? Apakah pendidikan untuknya hanya mutlak harus seputar menuntut ilmu syar'i pesantren? Apakah tidak boleh disekolahkan lebih lanjut ke tingkat perguruan tinggi? Boleh, Pak. Anak-anak perempuan tidak harus pesantren semua, tidak harus jadi ustazah semua, tidak harus masuk Olimpiade semua. Siapa yang sekarang ingin menjadi dokter perempuan untuk melahirkan istri-istri kita dan anak-anak perempuan kita? Siapa yang mengajar di pesantren-pesantren juga yang butuh pengajar matematika, fisika, kimia? Gak mungkin ikhtilat kan? Sekolah putri yang ngajar putri putra dari mana kalau kita tidak didik ke arah ke sana? Memang ada keterampilan dasar, ada pengetahuan dasar, tapi ada tambahan. Pengetahuan dasar mutlak, semua harus akidahnya 100%, ibadahnya 100%, akhlaknya harus 100%. Tapi untuk keterampilan dunia tidak bisa kita ingkari. Apa hukumnya bacaan Al-Quran dilombakan? Hadirin sekalian, tadi saya katakan, kalau untuk memotivasi anak,
untuk memberikan satu kesenangan anak terhadap Al-Quran, maka fatwa-fatwa ulama sudah berserakan di beberapa lembar kitab, baik yang dulu maupun sekarang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Berapa? Ada yang mau langsung nanya? Satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada faktor makanan yang mendukung Musa menjadi hafiz? Jazakallahu khair. Ya, ini jawaban saya. Kalau itu ditarik saja. Pertama, yang saya ya, makanan itu jelas ya, karena kalau badan lemah ya itu mudah terserang penyakit. Ya, itu saya selalu itu pun dijelaskan di buku-buku ya, seperti air zam-zam. Saya minum air zam-zam ya, anak saya minum air zam-zam. Saya terus berdoa kepada Allah agar anak saya kuat hafalannya. Itu saya minum air zam-zam. Terus saya kasih kurma ya, saya kasih habat sauda. Itu saya ya. Tapi ya, itu pertama makanan ya. Cuma yang saya ingin ingatkan, tidak semua kita itu mampu. Bahkan para ulama pun banyak yang miskin, tidak punya makanan, bahkan makannya cuma roti keras dicelup dengan air, tapi bisa hafal. Ya, tapi bisa hafal. Ya, ini tentunya selain tidak yang dari Allah ya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saya dengar itu Imam Al-Albani Allah Taala itu cuma minum air roti kering dicelup ke air, tapi dia bisa hafal ratusan ribu hadis. Ya, ratusan ribu hadis itu dari saya. Pertanyaan kedua, tips dan trik. Ini ada yang baru menikah ya, yang menikah aja baru dapat anak, agar anaknya dapat menjadi penghafal. Pertama udah sering ini dijelaskan ya, supaya dulu orang tuanya ya, yang bersemangat belajar agama. Ya, ini karena yang ditanya saya, pengalaman pribadi saya. Ya, saya mau gambarin aja ya. Ini yang Musa ceritanya. Itu sampai saking semangatnya hadir sama jenis taklim seperti ini ya. Itu sampai Musa itu mau lahir, sampai seleksi itu keluar mau berangkat kajian, ya mau berangkat kajian, kemudian nggak jadi berangkat. Ya, itu kajiannya nggak ada maghrib, mau berangkat kajian itu jam 5:30 kan udah mau berangkat. Itu dari jam 5 udah mulai sakit. Dan ini kan. Ya kita jalan ini dengan akhirnya saya persiapan seterusnya. Itu semakin seleksi itu semakin kuat. Saya ini kuat. Ya, itu udah mendekati maghrib, itu aku udah jam 5:30 mau jam ini mau maghrib, akhirnya keluar itu surat kata semakin pecah air ketubanya. Akhirnya kami nggak berangkat kajian. Yang akhirnya kami sampai nggak berangkat kajian. Sampai seperti itu. Ya, karena mengajar anak itu sangat luar biasa ya, susah dan itu perjuangan. Kalau antum nggak semangat belajar hadir di majelis taklim, ya, maka agama yang lain itu akan susah. Itu tips dari saya. Hendaknya kita memperbaiki diri ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Musa merajaah dan ziyadahnya, tambahan ayat baru. Kalau saya merapinya, ya pertama merajaah hafalan yang lama. Ya, ini kira-kira yang hafalan yang jam 3 pagi ya, saya ceritain aja. 3 pagi kami bangun, itu merajaah sampai jam 4 pagi subuh. Ya, jam 4 subuh. Kemudian jam 4 subuh nambah hafalan baru. Start salat subuh ke masjid. Kemudian setelah salat subuh itu nambah lagi hafalan baru. Kemudian saya gabung tadi jam 4 pagi saya coba gabung dengan yang tak ada subuh. Ya, itu sampai jam 7:30. Seperti itu. Nah, terus saya merojaah yang lama, yang tetap yang lama itu berputar terus. Meskipun kita sibuk dengan hafalan yang baru, tapi itu terus mengulang, diputar, nanti manfaatnya itu hafal surat, urutan surat, ya, jumlah ayat itu manfaatnya ke situ nanti. Itu sistem saya. Cuman ini disebutin merojaah, ziyadah, sabak, tabaki, manjul, ini saya kurang paham ya. Ataukah menggunakan metode lain, saya kurang paham. Bagaimana menghafal
metode menghafal dan setoran. Apakah hanya setoran murojaah atau ziyadah? Seperti ini apa ya? Ataukah menggunakan metode lain? Kemungkinan yang ditanyakan oleh ahli ini metode setorannya kayak apa, terus ziyadah untuk menambah berapa ayat atau ya, saya coba melakukannya seperti ini. Kan dulu Musa umur 4 tahun bisa baca. Akhirnya saya coba bagaimana supaya Musa itu setoran aja sama saya. Akhirnya saya latih misalnya surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Saya coba 2 ayat, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, itu kan 2 ayat. Saya coba, abang caranya gini bang, abang kan baru bisa baca. Abang bisa baca dulu gini, abang bisa baca Alif Lam Mim, baca dulu Alif Lam Mim. Abang ini, masuk gitu nih, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Udah apa abang? Kayak gini, baca lagi. Dzalikal, apalagi dulu Dzalikal Kitabul Lagi. Abang gini lagi, Dzalikal Kitabul Lagi. Udah, abang itu Dzalikal Kitabul aja dulu diulang. Terus misalnya abang lupa lagi gini, gitu kan? Nah, kalau abang udah tahu Dzalikal Kitabul, abang coba ulang. Tapi jangan lihat buku bang gini bang, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul. Kalau abang lupa lihat lagi buku. Nah seperti itu. Saya coba 2 ayat, ternyata berhasil. Saya tingkatkan lagi 3 ayat, saya tingkat. Nah terus seperti itu. Kita pengajar harus teliti ya. Ketika anak semakin mantap gitu, semakin mudah dia mencerna, kita tambah. Ya kita lakukan seperti itu. Ya, sampai akhirnya Musa itu dalam 1 kali duduk sama dalam bisa 3/4 halaman, hampir 1 halaman. Itu 1 kali duduk. Sehari bisa 2,5 lembar sama saya. Itu metode saya. Ini pertanyaan juga di sini. Bagaimana jika seorang istri disuruh mencari nafkah oleh suaminya untuk kebutuhan saudara suaminya, sedangkan istri disuruh irit? Ini suami bagus, ya. Suami bagus karena istrinya dipekerjakan, disuruh kerja dan dikerjai. Nauzubillah. Ya ikhwan, la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kamu mengira Allah akan lupa terhadap perbuatan orang-orang zalim. Aslinya kenapa Allah berfirman waqarna fi buyutikunna? Karena memang mereka itu tidak ada beban cari nafkah. Dan itu konsekuensi daripada istihlalul buruj. Engkau halalkan farjinya, kau ambil dirinya, kesuciannya, maka konsekuensi adalah bima faddalallahu ba'dahum apa? Harta, nafkah. Oleh karena itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bi ba'dahum li ba'd wa bima anfaqu infaq. Infak kita inilah yang menggugurkan akhirnya mencari uang tidak wajib, keluar tidak wajib. Dan perlu diketahui juga, ikhwan, antum tidak halal menikmati harta istri antum tanpa izin. Karena harta istri harta suami sendiri, harta istri sendiri. Harta mahar yang antum berikan itu tidak halal buat antum.